Apakah mengikuti Yesus berarti mengubah sikap dasar kita untuk mengasihi orang tua kita, bertindak dengan penuh kasih terhadap mereka? Saya sangat yakin bahwa cinta kita kepada Kristus yang membuat kita mengikuti Dia tidak membuat kita menjadi manusia yang jahat pada orang tua, tidak membuat kita menjadi manusia yang tidak peduli pada sesama. Sebaliknya, kalau kita mengatakan kita mencintai Kristus dan menerima Dia dalam hidup kita, kita menjadikan Kristus sebagai jiwa kita, detak jantung kita, nafas kehidupan kita. Dia menjiwai kita, dan karena Dia adalah kasih, maka kita akan hidup dalam kasih itu, bukan dalam kekurang ajaran atau kebencian atau ketidakpedulian. Dan kalau Anda adalah orang yang beriman dan pengikut Yesus, maka Anda akan menunjukkan bakti yang luar biasa kepada orang tua Anda. Meskipun kadang-kadang mereka mungkin kehadirannya memberatkan Anda, karena secara fisik mereka tidak dapat mengurus diri mereka sendiri lagi, dan Anda harus tetap aktif bekerja mencari nafkah dan mengurus keluarga Anda sendiri. Atau mungkin kadang-kadang mereka bersikap ketus dan sepertinya tidak memahami Anda, dan Anda menjadi sangat marah pada mereka. Anda akan belajar untuk tetap respek pada mereka sebagai wajah Allah dalam kehidupan Anda, sebab Anda adalah anak dan Anda menunjukkan hormat dan bakti Anda seperti juga yang ada dalam 10 perintah Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi, kasih pada Allah tidak akan bertentangan dengan kasih pada sesama. Sebaliknya, kasih akan Allah menjiwai kita. Dia yang teratas, tapi Dia meresapi diri kita. Dan kemudian kita bertutur kata, bertindak, memperlakukan orang lain dengan kacamata kasih Allah, dengan hati Allah sendiri. Dalam perikop Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus mengatakan kepada orang yang mengikuti Dia dan mau menguburkan bapaknya lebih dahulu, dan Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Yesus tidak bermaksud bahwa orang tersebut tidak boleh menunjukkan hormat dan bakti pada orang tuanya dengan menguburkannya. Tapi kita harus memahami bahwa dalam tradisi Yahudi ada 2 bentuk pemakaman. Pemakaman pertama adalah ketika orang tersebut meninggal, selama 7 hari keluarga akan berduka dan tidak akan berbicara pada siapapun juga kecuali menerima tamu, dan mereka akan menempatkan jenazah tersebut di dalam liang batu. Dan setelah kemudian sekian tahun berlalu dan jenazah tersebut sudah menjadi tulang belulang, baru dipindahkan ke kotak yang disebut ossuarium, tempat untuk meletakkan sisa-sisa tulang yang ada. Dan itu merupakan tambahan kemudian, sehingga sebenarnya orang ini bisa lepas bebas, tidak perlu melakukan yang itu karena orang lain bisa melakukannya. Dia cukup mengikuti Tuhan, dan dia sama sekali tidak meninggalkan kasih pada orang tuanya, sebab dia sudah terlibat dalam proses penguburan yang pertama. Dan karena itu jangan salah paham, Tuhan tidak mengajar kita untuk membenci orang tua atau tidak berbakti pada orang tua. Sebaliknya, ketika Anda menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup Anda akan memiliki kasih yang lebih besar lagi. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita dan juga aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.